warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, hari ini atau pertemuan ini kita akan belajar surah Al-Ma'un serta artinya dan kandungannya. Mari kita pelajari. Surah Al-Ma'un adalah surah yang ke-107 di dalam Al-Quran dan terletak pada juz ke-30. Surah Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah, maka surah ini tergolong dalam surah Makkiyah. Surah ini terdiri atas 7 ayat. Nama surah ini diambil dari kata yang terdapat dalam ayat terakhir, yaitu wa yamna'unal ma'un, atau dari kata al-ma'un yang artinya adalah barang yang berguna. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din. Kandungan surah Al-Ma'un adalah mengenai orang-orang atau golongan yang disebut sebagai pendusta agama. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. Ayat 2, yaitu di antara ciri-ciri pendusta agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Maksudnya adalah menolak anak yatim dengan keras dan kejam, mencemooh, tidak menyayanginya. Padahal Allah menganjurkan kita untuk menyayangi anak yatim. Hal ini dikarenakan ia tidak takut pada azab Allah. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Ayat 3, ciri pendusta agama pada ayat ini adalah mereka sangat pelit, tidak mau menolong atau memberi makan kepada orang miskin. Karena mereka takut jika memberi makan atau bersedekah kepada orang-orang miskin, harta mereka lama-kelamaan akan habis. Padahal bersedekah merupakan amalan yang mulia. Kehidupan dunia mendapatkan keberkahan termasuk hartanya. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Maka azab berat bagi orang-orang yang lalai dari sholat mereka, yakni tidak menegakkannya sebagaimana mestinya dan tidak menunaikannya pada waktunya. Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang sholat, tetapi justru mereka yang merusak sebutan itu dengan kelalaian mereka dalam mendirikan sholat. Dengan ketepatan waktunya, lalai dengan ketepatan waktunya, atau lalai dengan rukunnya dan syarat-syarat sholat yang tidak disempurnakan, atau sholat yang didirikan tanpa kehusuan di dalamnya. Ketahuilah wahai hamba, semoga Allah membimbingmu pada ketaatan. Sesungguhnya tujuan utama dari perintah sholat adalah keridhaan hati seorang hamba kepada Allah dalam sholatnya. Maka jika seseorang mendirikan sholat tanpa menghadirkan hatinya, bagaikan tubuh tanpa ruh. Mereka terlalaikan darinya, tidak melaksanakannya sebagaimana mestinya. Mereka menunda-nunda dari waktu terbaiknya, tidak menyempurnakan rukunya, sujudnya, berdirinya, dan duduknya. Mereka tidak membaca apa-apa yang wajib dibaca, baik itu bacaan zikir ataupun Al-Quran. Apabila dia memasuki sholatnya, ia lalai. Hatinya berjalan-jalan ke kanan dan ke kiri, ia tidak khusyuk. Ia lalai dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un. Mereka yang suka berbuat ria atau suka menampakkan kebaikan dan ibadahnya adalah tergolong ke dalam orang-orang yang mendustakan agama Allah. Orang-orang yang ria, yakni orang-orang yang ingin mendapatkan pujian atas ibadahnya dari sesama manusia. Ria sendiri itu adalah salah satu perilaku tercela dalam Islam yang akan mendatangkan keburukan di dunia dan di akhirat. Ria adalah lawan dari kata ikhlas. Mereka yang ria ini akan mendapatkan dosa besar, sebab bahkan disamakan dengan syirik, sebab menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam niat ibadahnya.
ويمنعون الماعون. Ketujuh ini disebutkan artinya yaitu dan enggan memberikan bantuan dengan barang yang berguna. Jadi maksudnya adalah mereka enggan memberikan sesuatu barang yang berguna untuk diberikan dengan cara dipinjamkan atau dihibahkan. Contohnya pada saat ini seperti meminjamkan uang, meminjamkan motor, dan lain sebagainya. Sesama manusia, kita harus saling menolong dengan memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi yang membutuhkan. Oke, sekian penjelasan isi kandungan surah Al-Ma'un. Semoga kita semua terhindar dari ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari Nis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.